Selamat datang di perbatasan antara fakta dan legenda. Di hadapan kita berdiri megah Candi Borobudur, monumen batu terbesar yang menyimpan 1001 rahasia. Bayangkan seorang pria paruh baya dengan kacamata bulat, mengenakan kemeja batik coklat tua dan tas selempang kulit, sedang berdiri di depan stupa utama, memandang langit yang masih berkabut. Dia adalah narator kita hari ini, seorang pencari kebenaran yang akan membawa kita menembus lorong waktu. Mari kita mulai perjalanan ini dengan satu pertanyaan yang mengguncang dunia sejarah. Pria paruh baya dengan kacamata bulat dan kemeja batik coklat ini menyentuh relief batu yang dingin. Dia berbisik tentang sebuah teori yang sempat viral. Benarkah candi ini bukan sekedar tempat ibadah peninggalan dinasti Shailendra? Banyak yang percaya bahwa disinilah terletak jejak Nabi Sulaiman yang agung. Teori ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada serangkaian kecocokan yang membuat bulu kuduk merinding. Kita akan melihat bagaimana setiap pahatan di sini mungkin menceritakan kisah yang jauh lebih tua dari yang kita duga. Sang narator berjalan perlahan menyusuri lorong candi yang sunyi. Langkah kakinya bergema di antara dinding-dinding batu vulkanik yang kokoh. Dia menjelaskan bahwa nama Sleman di Yogyakarta sering dikaitkan dengan nama Solomon atau Sulaiman. Apakah ini hanya kebetulan linguistik atau sebuah kode yang ditinggalkan oleh leluhur kita? Pria dengan kemeja batik ini berhenti sejenak, menatap ke arah lembah yang hijau di bawah sana, seolah-olah dia bisa melihat masa lalu yang tersembunyi di balik kabut tebal. Sekarang, pria paruh baya itu membuka sebuah buku catatan tua dari tas kulitnya. Dia menunjukkan sketsa tentang burung-burung yang membawa pesan, mirip dengan kisah burung hut-hut dalam riwayat Sulaiman. Relief di Borobudur memang menampilkan banyak sekali flora dan fauna, namun ada beberapa yang tampak tidak biasa. Pria dengan kacamata bulat itu menunjuk pada sebuah panel yang menggambarkan singgasana yang dipindahkan. Apakah ini visualisasi dari pemindahan singgasana Ratu Balkis yang legendaris dalam sekejap mata? Konflik batin mulai terasa ketika sang narator membandingkan data arkeologi resmi dengan klaim-klaim alternatif ini. Pria berkemeja batik coklat itu tampak berpikir keras, dahinya berkerut di balik kacamata bulatnya. Dia mempertanyakan, mengapa teknik penyusunan batu di Borobudur begitu presisi tanpa menggunakan semen sedikit pun, seolah dikerjakan oleh kekuatan yang melampaui teknologi manusia pada zamannya. Jika bukan jin yang membantu pembangunannya, lantas siapa? Ketegangan antara sains dan mitos mulai memuncak di sini. Pria paruh baya itu kini berada di tingkat yang lebih tinggi, dikelilingi oleh stupa-stupa berlubang yang misterius. Dia menjelaskan tentang teori lembah semut. Di dekat Borobudur, terdapat daerah bernama Prambanan dan lokasi-lokasi lain yang namanya memiliki kemiripan dengan toponim dalam kisah Sulaiman. Narator kita, dengan tas kulit setianya, mulai menghubungkan titik-titik ini. Apakah mungkin Nusantara adalah tanah Saba yang hilang? Sebuah pemikiran yang berani, namun mengusik logika sejarah kita. Matahari mulai terbenam, memberikan rona merah pada wajah sang narator. Pria dengan kacamata bulat itu menunjuk ke arah relief yang menggambarkan seorang wanita agung. Banyak yang berspekulasi bahwa wanita ini adalah representasi Ratu Balkis. Pria berkemeja batik ini menjelaskan bahwa surat yang dikirim Sulaiman dimulai dengan Bismillah, dan secara mengejutkan ditemukan plat emas di sekitar Borobudur yang bertuliskan kalimat suci tersebut. Apakah ini bukti fisik atau hanya sebuah anomali sejarah yang disalahartikan? Keadaan semakin mencekam saat pria paruh baya itu masuk ke bagian candi yang lebih gelap. Cahaya senter dari ponselnya memantul pada dinding batu. Dia berbicara tentang tabut perjanjian, harta paling suci milik Sulaiman, yang dikabarkan disembunyikan di suatu tempat yang sangat aman. Teori ini menyebutkan bahwa struktur Borobudur adalah sebuah kode matematis raksasa yang berfungsi sebagai kunci. Pria dengan kemeja batik coklat itu tampak waspada, seolah-olah dinding-dinding ini sedang mendengarkan rahasia yang ia ucapkan. Klimaks dari pencarian ini membawa sang narator ke puncak tertinggi candi.
Pria paruh baya dengan kacamata bulat itu berdiri tepat di bawah stupa utama yang tertutup. Dia menjelaskan teori bahwa Borobudur sebenarnya adalah sebuah mesin energi atau pemancar kuno yang dibangun dengan bantuan entitas non-manusia. Angin bertiup kencang, menggoyahkan kemeja batik yang ia kenakan. Dia merasa bahwa setiap inci dari tempat ini bergetar dengan frekuensi yang tak terlihat, menyimpan kekuatan yang belum kita pahami. Pria paruh baya itu kini berlutut, menyentuh lantai batu di pusat candi. Dia berbicara tentang misteri patung Unfinished Buddha yang ada di dalam stupa utama. Beberapa orang percaya patung itu adalah simbol dari rahasia yang tidak boleh diungkap. Pria dengan kacamata bulat dan tas kulit ini merasakan ketegangan yang luar biasa, antara ingin mengungkap kebenaran atau membiarkan misteri ini tetap terkubur. Wajahnya menunjukkan campuran antara rasa kagum dan ketakutan yang mendalam terhadap keagungan masa lalu. Tiba-tiba, kilat menyambar di kejauhan, menerangi profil pria berkemeja batik coklat tersebut. Dia menjelaskan bahwa teknik penguncian batu interlock di sini identik dengan bangunan kuno di Yerusalem. Apakah ada hubungan transkontinental ribuan tahun yang lalu? Sang narator menyesuaikan letak kacamata bulatnya, matanya tajam menatap ke kegelapan. Dia yakin bahwa Borobudur bukan sekedar tumpukan batu, melainkan sebuah perpustakaan raksasa yang menunggu untuk dibaca oleh mereka yang memiliki kunci pengetahuan. Pria paruh baya itu kemudian mengeluarkan sebuah kompas tua. Jarum kompas berputar tidak menentu di beberapa titik candi. Dia berbisik bahwa anomali magnetik ini sering ditemukan di tempat-tempat yang dianggap sebagai portal atau peninggalan teknologi tinggi masa lalu. Dengan tas kulit selempangnya, dia bergerak cepat menuju relief lain yang menggambarkan perjalanan laut. Dia bertanya-tanya, apakah armada Sulaiman pernah berlabuh di pantai Jawa, membawa pengetahuan dari negeri yang sangat jauh? Narator kita, pria dengan kacamata bulat, kini berdiri di depan relief pohon kehidupan. Dia menjelaskan konsep Kalpataru yang sangat mirip dengan deskripsi pohon-pohon di surga dalam kitab suci. Ketegangan memuncak saat dia menyimpulkan bahwa jika teori ini benar, maka sejarah dunia harus ditulis ulang sepenuhnya. Pria berkemeja batik coklat itu menarik napas dalam-dalam, menyadari beban informasi yang sedang ia bagikan kepada kita semua di tengah keheningan malam Nusantara. Pria paruh baya itu mulai meredakan ketegangan. Dia duduk di salah satu anak tangga batu, meletakkan tas kulitnya di sampingnya. Dia merenung bahwa meski teori Nabi Sulaiman ini sangat memikat, bukti arkeologi mainstream tepat menunjuk pada kejayaan dinasti Shailendra. Namun, dia juga menekankan bahwa sejarah seringkali lebih aneh daripada fiksi. Pria dengan kacamata bulat itu tersenyum tipis, menghargai perpaduan antara iman, legenda, dan fakta yang membuat Borobudur begitu istimewa bagi bangsa Indonesia. Penyelesaian mulai terlihat. Pria berkemeja batik coklat itu berdiri dan membersihkan debu dari celananya. Dia menyatakan bahwa terlepas dari siapa pembangun aslinya, Borobudur adalah bukti kecerdasan luar biasa leluhur kita. Pria dengan kacamata bulat ini mengajak kita untuk tidak menelan mentah-mentah semua teori, namun tetap menjaga pikiran terbuka terhadap segala kemungkinan. Warisan ini adalah milik kita, sebuah teka-teki raksasa yang menantang setiap generasi untuk mencari jawabannya sendiri. Cahaya fajar mulai kembali menyinari Borobudur. Pria paruh baya itu berhenti sejenak di gerbang keluar, menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Dia mengingatkan bahwa misteri adalah apa yang membuat hidup ini menarik. Dengan tas kulitnya yang penuh dengan catatan, dia merasa telah menyelesaikan satu babak perjalanannya hari ini. Pria dengan kacamata bulat itu tampak puas, seolah-olah dia telah menemukan kedamaian di tengah kebisingan teori konspirasi yang ia jelajahi sebelumnya. Pesan moral dari perjalanan ini sangat jelas. Hargailah sejarah, namun jangan takut untuk bertanya. Pria berkemeja batik coklat itu berjalan menuruni bukit, meninggalkan kemegahan candi di belakangnya. Dia menekankan pentingnya menjaga persatuan di atas perbedaan pendapat mengenai asal-usul budaya kita. Pria dengan kacamata bulat itu menghilang perlahan di balik pepohonan hijau, meninggalkan kita dengan rasa hormat yang lebih dalam terhadap tanah air yang penuh dengan keajaiban ini.
Saat narator kita pergi, suara angin seolah membisikkan doa-doa kuno. Pria paruh baya itu mungkin sudah tidak terlihat, namun pertanyaannya tetap menggantung di udara. Benarkah Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman? Mungkin jawabannya tidak sepenting rasa bangga kita memilikinya. Pria dengan kemeja batik coklat dan tas kulitnya telah memberikan perspektif baru, sebuah kacamata untuk melihat dunia dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Terima kasih telah mengikuti perjalanan misterius ini bersama kami. Jika Anda merasa merinding atau memiliki teori sendiri tentang Candi Borobudur, jangan ragu untuk berbagi. Pria paruh baya dengan kacamata bulat tadi hanyalah satu dari sekian banyak orang yang terpesona oleh keajaiban Nusantara. Ingatlah, kebenaran seringkali berada di antara apa yang kita lihat dan apa yang kita yakini. Tetaplah waspada, tetaplah bertanya, karena Nusantara masih punya banyak rahasia untuk diungkap. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini jika Anda menyukai konten sejarah misterius seperti ini. Berikan komentar Anda di bawah. Apakah Anda percaya teori Nabi Sulaiman ini? Sampai jumpa di petualangan Nusantara berikutnya, di mana setiap batu memiliki cerita dan setiap sudut menyimpan rahasia. Saya pamit, dan tetaplah menjadi penjelajah sejarah yang bijak. Salam dari Tanah Para Raja.